Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Meiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi penting tentang 9 poin penting yang harus dipahami guru-guru honorer calon peserta seleksi guru P3K tahun 2021. Jadi sengaja saya membuat informasi ini atau sengaja saya membuat video ini agar bisa memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman calon peserta guru P3K tahun 2021 agar bisa memahami aturan-aturan yang ada di seleksi guru P3K tahun 2021 berdasarkan file database diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, 9 poin yang penting itu yang mana saja? Oke, kita langsung ke videonya. Jadi yang pertama teman-teman ya, jadi poin penting yang pertama itu adalah yang pertama 9 poin penting yang harus dipahami oleh guru-guru honorer. Yang pertama itu adalah pendaftaran untuk menjadi guru P3K itu terbuka untuk 3 kategori. Jadi perlu teman-teman pahami agar teman-teman tidak salah persepsi bahwa untuk mendaftar menjadi guru P3K tahun 2021 itu ada 3 kategori teman-teman. Yang pertama adalah guru kategori 2 sesuai dengan database THK2 di BKN. Maksudnya di sini adalah guru yang masuk dalam database kategori 2 yang belum terangkat menjadi PNS. Nah, yang kedua adalah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni 2020 dalam kurung tidak harus memiliki NUPTK. Jadi bagi teman-teman guru non kategori, maksudnya di sini adalah guru non kategori yang terdaftar di dalam aplikasi Dapodik itu ada batasnya teman-teman, ya adalah per 30 Juni 2020. Namun kabar gembiranya itu tidak harus memiliki NUPTK. Saya ulangi, tidak harus memiliki NUPTK. Yang jelasnya teman-teman guru non kategori itu terdaftar di Dapodik itu per 30 Juni 2020. Jadi NUPTK itu bukan menjadi persyaratan utama. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Ataupun kalau misalnya ada peraturan baru atau informasi baru, bisa dikomen di kolom komentar. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Insya Allah kalau ada informasi baru saya akan sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar sebagai guru. Artinya ini adalah fresh graduate. Artinya teman-teman yang tidak sedang mengajar dan juga tidak terdaftar di aplikasi Dapodik, namun merupakan lulusan atau jebolan dari PPG Perjabatan. Jadi bisa juga mendaftar P3K. Nah, itulah 3 kategori yang bisa mendaftar P3K tahun 2021. Kemudian poin penting yang kedua teman-teman adalah bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri. Nah, berdasarkan aturan ini ada 3. Yang pertama itu jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Makanya diadakan verbal ijazah teman-teman ya. Diadakan verbal ijazah dan database ditarik dari aplikasi Dapodik agar BKN bisa melihat atau memahami peta persebaran guru yang sedang menjalani proses belajar mengajar di sekolah. Artinya teman-teman guru terdeteksi mengajar di sekolah ini sehingga secara otomatis didaftarkan di sekolah tersebut, kecuali teman-teman ya ada peraturan baru. Saya kecualikan jika ada peraturan baru. Kemudian bagian B adalah jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Contoh misalnya seorang guru honorer mengajar di 2 sekolah dengan tujuan untuk mencukupkan jam menjadi 24 jam. Tentunya dari 2 sekolah itu ada 1 sekolah induk dan ada 1 sekolah non induk. Jadi secara otomatis itu berdasarkan lagi di aplikasi Dapodik. Jadi didaftarkan di sekolah induknya. Kemudian jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Misalnya di tempat teman-teman itu ada yang tersedia formasi di tempat yang bersangkutan, maka yang bersangkutan juga bisa mendaftar di sekolah lain. Tapi itu tergantung dari aturan-aturan yang bisa saja berubah teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk poin yang ketiga. Poin penting yang ketiga adalah bagi guru swasta atau lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar di sekolah negeri dapat memilih mendaftar di sekolah negeri sesuai ketersediaan formasi. Ini bagi lulusan PPG fresh graduate ya, dan guru swasta itu bisa sebenarnya mendaftar di sekolah negeri dengan asumsi atau dengan catatan bahwa di sekolah negeri di tempat mendaftar itu masih ada ketersediaan formasi, kecuali sudah diisi oleh guru yang memang sudah mengajar di situ, maka teman-teman harus mencari sekolah lain. Kemudian poin
penting yang ketiga adalah bagi guru swasta poin penting yang keempat adalah pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, jadi teman-teman, untuk proses pendaftaran ini jelas akan dilakukan dengan cara daring atau cara online, dan tentunya dilakukan di situs web BKN atau web resmi dari pendaftaran pegawai negeri sipil atau P3K, bisa saja di Panselnas ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk poin yang kelima itu adalah setiap peserta mendaftar di awal tahun 2021 dan diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Ini luar biasa sekali teman-teman ya, dan sangat pro terhadap guru honorer bahwa pendaftaran ini dipastikan akan dilakukan pada tahun 2021 dan teman-teman akan mendapat kesempatan mengikuti ujian sebanyak 3 kali ya. Maksudnya sebanyak 3 kali. Jika teman-teman tidak lulus yang pertama, teman-teman bisa mengikuti yang kedua. Tidak lulus dari yang kedua, maka teman-teman bisa mengikuti tes yang ketiga. Seperti itu. Jadi besar sekali peluangnya teman-teman ya. Apalagi untuk saat sekarang ini di bulan Maret itu sudah terbuka guru belajar seri P3K di SIM PKB. Jadi teman-teman guru bisa mengakses untuk memperdalam kemampuan teman-teman secara akademik. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke poin penting yang keenam, karena ini sudah poin penting yang kelima teman-teman ya. Kita coba lanjut. Nah, ini yang poin ke berapa ya? Poin ke-6 ya. Jadi poin ke-6, maksud saya poin ke-6, bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Nah, ini yang sangat sering dipertanyakan. Jadi bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru kecuali teman-teman adalah fresh graduate yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi betul-betul teman-teman ya, guru honorer itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik ya. Jadi wajib ya teman-teman ya, kecuali guru yang PPG Prajabatan dan mengantongi sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1 D4? Nah, ini bahaya sekali teman-teman ya. Tentunya jika teman-teman tidak memiliki ijazah S1 menurut peraturan ini, kecuali ada kebijaksanaan, tapi untuk saat ini belum saya dengar kebijaksanaan untuk guru yang belum S1 itu tidak bisa mengikuti P3K teman-teman. Karena itu kita berdasarkan di Undang-Undang Guru dan Dosen, itu setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1, baik itu di PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, pendaftaran CPNS untuk tahun-tahun sekarang itu teman-teman itu harus ijazah S1. Nah, solusinya alangkah baiknya teman-teman menyelesaikan pendidikan teman-teman ke jenjang S1. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah latar belakang S1 harus linear dengan mapel yang diajarkan. Seperti yang dipaparkan di guru belajar seri P3K pada saat teman-teman memilih mapel, itu sebaiknya teman-teman menyesuaikan latar belakang ijazah S1 teman-teman dengan mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya jika teman-teman mengajar PGSD, maka otomatis teman-teman akan memilih mapel guru kelas SD. Jangan bahasa Inggris memilih guru kelas SD. Namun untuk kebijakan ini banyak sekali info-info yang saya dengar bahwa linearitas tidak terlalu diperhatikan. Mudah-mudahan saja begitu sehingga bisa mengakomodasi buat teman-teman yang lain. Namun untuk saat ini saya masih berpegang bahwa sebaiknya teman-teman itu linearkan ijazah S1-nya dengan mapel ya. Makanya diadakan verbal ijazah kemarin teman-teman ya. Itu kegunaannya sebenarnya. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut. Apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru P3K? Nah, jawabannya tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K teman-teman ya, kecuali ada aturan lain. Kemarin saya sempat mendapatkan beberapa aturan baru ya, entah itu apakah hoax atau bagaimana, bahwa ada non guru. Mudah-mudahan saja demikian. Namun yang saya informasikan ini untuk Tendik ini untuk saat ini belum ada informasi jelasnya apakah ikut seleksi P3K. Mudah-mudahan ada teman-teman ya, atau namanya aturan bisa berubah-ubah kapan saja teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Nah, ini juga sebenarnya masih simpang siur sebenarnya teman-teman, namun sudah banyak kejelasan juga teman-teman ya. Namun jika ada aturan baru dan aturan ini ternyata tidak berlaku, insya Allah saya akan menyampaikannya di kemudian hari teman-teman ya, bahwa tujuan utama pembukaan seleksi guru P3K itu teman-teman adalah untuk memenuhi kebutuhan guru serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak. Artinya itu tujuan P3K teman-teman ya, untuk memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesejahteraan teman-teman guru honorer yang berkompeten
namun tidak dibayar dengan gaji yang layak. Seperti itu teman-teman ya. Secara hubungan kerja tidak jauh berbeda antara guru P3K dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya jangka waktu kerja P3K minimal 1 tahun, maka jika seorang guru swasta kesejahteraan sudah layak, tidak perlu mendaftar menjadi guru P3K di sekolah negeri. Ini luar biasa sekali sebenarnya teman-teman. Bahwa sebenarnya mengajar di swasta itu sebenarnya lumayan besar gajinya teman-teman ya, dan juga memiliki sistem kontrak dan boleh dikata hampir sama lah dengan guru P3K. Jadi bagi teman-teman guru swasta yang sebenarnya sudah memiliki kelayakan secara penghasilan, sebenarnya tidak perlu lagi untuk mendaftar guru P3K di sekolah negeri. Menurut saya ya, dari segi penghasilan, namun kita tidak tahu ke depannya bagaimana, apakah P3K ini akan di CPNS kan, makanya tetap dihimbau untuk tetap mendaftar seperti itu jika peluang memang ada teman-teman. Namun dari segi penghasilan sebenarnya sebenarnya tidak jauh berbeda menurut saya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, itulah 9 poin penting yang seharusnya teman-teman guru honorer calon guru P3K ketahui pada saat teman-teman akan mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021. Dan jika seandainya dari 9 poin penting ini terjadi perubahan informasi, karena namanya peraturan itu selalu berubah-ubah teman-teman, insya Allah saya akan menyampaikan informasi yang jauh lebih baru lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Subscribe channel ini agar bisa menjadi channel yang memberikan banyak informasi-informasi penting kepada teman-teman guru maupun teman-teman guru PNS di seluruh Indonesia. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.